Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa saja tema pembahasan kita kali ini? Klaim Protestan bahwa tradisi lisan diciptakan untuk membenarkan ajaran yang tidak alkitabiah. Jadi kita mencoba untuk berargumen melawan klaim ini. Jadi Protestan bisa dimengerti, mereka khawatir ketika umat Katolik mengacu pada tradisi ketika membenarkan ajaran tertentu. Nah, ada objektivitas tertentu dan dengan demikian keamanan tentang memiliki dokumen tertulis seperti kitab suci. Dan memang itu adalah salah satu alasan mengapa umat Katolik percaya bahwa Tuhan memberi kita kitab suci sejak awal. Ya, terlalu sering seruan terhadap tradisi ini dibingkai dalam istilah umat Katolik tidak dapat membenarkan ajaran ini dari kitab suci, jadi mereka harus beralih ke tempat lain, dan bahwa di tempat lain dipandang sebagai daftar rahasia ajaran yang diteruskan secara lisan dari satu uskup ke uskup lainnya, meskipun tidak ada yang tahu kapan atau di mana. Jika ini yang dimaksud dengan tradisi, maka ini seharusnya mengganggu setiap orang Katolik. Tapi untungnya, ya ada untungnya, bahwa bukan di situ masalahnya. Dan sebenarnya jawabannya tampak sangat sederhana. Tradisi lisan dalam kekristenan historis pada dasarnya identik dengan kehidupan liturgi. Begitulah cara sakramen dirayakan, kalender liturgi, dan lain-lain. Ini adalah sumber yang sangat publik untuk dikonsultasikan dan kurang lebih objektif juga, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang tersembunyi, dan kemudian secara agak acak magisterium menarik beberapa tradisi yang tidak tertulis dan tidak dapat diverifikasi bila perlu. Nah, salah satu bidang apologetika Katolik yang paling kurang ketika berhadapan dengan Protestantisme adalah diskusi tentang liturgi. Hampir seolah-olah umat Katolik mendekati masalah ini dengan berpikir bahwa ibadat Protestan itu sendiri baik, tetapi hanya kehilangan sesuatu yang lebih baik, yaitu Ekaristi. Tapi itu sebenarnya adalah cara yang benar-benar salah dan sangat Protestan untuk melihatnya. Liturgi sebenarnya adalah segalanya dalam kekristenan. Bahkan ketika berita terus menyebar bahwa Protestan tidak benar-benar mengikuti Alkitab sama sekali dalam ibadah mereka, dan dengan demikian terlibat dalam bentuk penyembahan berhala, ya, yang tidak disengaja, ya, dengan membuat liturgi mereka sendiri, ini akan menjadi titik balik besar dalam kehidupan banyak orang yang bertobat di masa yang akan datang. Kita bahkan akan mulai mendengar lebih banyak tentang pertobatan kembali ke gereja Katolik ini secara online dan program seperti Coming Back Home to Rome Sweet Home. Lebih banyak orang yang bertobat akan bersaksi bahwa, kamu tahu, saya harus memikirkan apa yang saya lakukan pada hari Minggu. Sebagian besar duduk dan mendengar seorang laki-laki berkhotbah tentang Alkitab, bahkan bukan sesuatu yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan. Di mana cari ayatnya? Tidak ada apa yang dilakukan Protestan di gereja. Nah, kehidupan liturgi adalah apa yang dimaksud dengan menjadi Kristen, dan tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Dengan menyerang kehidupan liturgi, Protestan, terutama tipe Calvinis dan evangelis, pada dasarnya mengeluarkan manusia dari kehidupan doa dan mereduksi kekristenan itu menjadi latihan akademis murni. Inilah sebabnya mengapa liturgi Protestan yang khas pada dasarnya adalah studi Alkitab yang dimuliakan, dengan pendetanya sering menjadi doktor yang mengkhususkan diri dalam beberapa bidang penelitian Alkitab. Ini sangat berbeda dengan Father atau Romo dalam gereja Katolik yang merupakan peran ayah sekaligus peran seorang imam. Kehidupan liturgi memberi Anda musim dan siklus di mana kita menjalani kehidupan Kristus dengan cara kita sendiri. Ada alasan kita hidup dengan kalender, baik sekuler maupun religius. Dan ada alasan mengapa bahkan kalender sekuler yang diikuti semua orang di seluruh muka bumi dilembagakan oleh gereja Katolik. Istilah AD, Anno Domini, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin, mengacu pada kedatangan Kristus di bumi 2024 tahun yang lalu. Masehi kan, kalender Masehi. Cara seorang Kristen merayakan sakramen mengatakan banyak hal. Misalnya, bagi mereka yang melakukan membaptis bayi,
Ini menandakan bahwa pembaptisan benar-benar membuat sesuatu, menjadikan sesuatu kepada orang tersebut, yaitu memperkenalkan dia ke dalam kehidupan abad ilahi, menjadikan dia anggota tubuh Kristus. Kalau tidak, kalau baptisan hanya simbolis, tidak ada gunanya membaptis bayi, karena itu ya oleh kaum Injili mereka melihat baptisan bayi itu hanya sebagai sesuatu yang konyol, mereka harus bertobat dulu baru memberi diri dibaptis. Contoh utama Agustinus untuk melawan Pelagian adalah baptisan bayi. Agustinus menunjukkan bayi itu diselamatkan oleh baptisan terlepas dari perbuatan apapun di pihak sang bayi. Ya, bukankah ironis beberapa banyak orang Protestan yang anti Pelagian tetapi sekaligus juga anti pembaptisan bayi? Contoh lain adalah Ekaristi, di mana mereka yang memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang Ekaristi cenderung merayakan Ekaristi lebih sering, sedangkan mereka yang menganggapnya lebih sebagai simbol cenderung lebih jarang merayakannya. Ketika Ekaristi semakin diremehkan, fokus pada liturgi yang dilihat sebagai ceramah pendalaman Alkitab yang dipimpin oleh seorang profesor perguruan tinggi cenderung meningkat. Dan sementara Protestan dapat duduk sebagai protes, ya, karena duduk itu pada awalnya bukan bagian dari liturgi Kristen apapun. Ya, sebagian besar duduk di gereja itu ciptaan Protestan. Ya, faktanya adalah duduknya mereka untuk pelajaran Alkitab pada hari Minggu tidak ditemukan dimanapun di dalam kitab suci. Ya, dan membuat keberatan mereka benar-benar murni munafik. Ya, keberatan mereka. Dan mengapa kamu punya sakramen seperti pengakuan kalau Anda percaya pada sekali diselamatkan, selalu diselamatkan, dan pada inovasi doktrin imputasi? Kamu tidak akan melakukan sakramen pengakuan dosa karena hilangnya keseriusan dosa. Ya, karena teori-teori seperti one saved always saved, teori imputasi seperti ini, makanya banyak Protestan tidak begitu serius dengan dosa. Mereka itu goyang-goyang perbuisi. Begitu banyak ketidakseriusan tentang dosa itu di dalam Protestantisme. Nah, sekarang dengan sebagian besar doktrin Katolik yang mudah ditemukan dalam kitab suci dan dengan kualitas apologetik Katolik yang meningkat pesat beberapa tahun terakhir ini karena internet, Protestan semakin dipaksa untuk mengejar dan menyerang Santa Perawan Maria sebagai harapan mereka. Sebaliknya, Maria adalah harapan bagi umat Katolik. Ketika Anda menjadi lebih baik dalam apologetik Anda, satu cara pasti Anda tahu bahwa Anda telah memenangkan debat, meskipun ini tidak semua tentang kemenangan, adalah ketika Protestan mulai mengangkat Maria. Ini karena ini benar-benar target termudah dan cara termudah untuk mengubah topik pembicaraan. Ya. Ketika saya melihat seorang Protestan mulai mengangkat tema Maria, itu kita mulai boleh tersenyum lebar. Karena saat itu kita tahu kita sudah cukup menyangkal mereka di bidang lain yang benar-benar penting. Ya. Faktanya adalah bahwa Maria tidak begitu penting dalam perdebatan Katolik dan Protestan, dan yang lebih tepatnya itu ada pada pembenaran, otoritas, dan liturgi, bukan Maria, ya. Tetapi bahkan di antara hal-hal ini, liturgi juga merupakan pembelaan terbaik orang Katolik terhadap perawan terberkati. Karena dalam liturgi, di mana kita melihat Maria dihormati, di mana kita melihat umat Kristiani berdoa kepadanya, dan di mana bantuan surgawinya ditegaskan. Dalam liturgi, kita bersaksi bahwa orang-orang kudus hidup di surga. Ketika tiba ke konsepsi tak bernoda, a.k.a. Maria Immaculata, meskipun orang Kristen tidak memiliki semua rincian yang bisa dijelaskan, salah satu bukti utama yang dilihat oleh Thomas Aquinas adalah kenyataan bahwa ada hari libur, holiday, di mana kita merayakan kelahiran Maria. Aquinas menanggapi bahwa dalam setiap kasus lain dari seorang kudus, kita merayakan hanya kematian mereka, karena mereka mengakhiri hidupnya dengan kudus. Tetapi dalam kasus Yesus, Yohanes Pembaptis, dan Maria, ada hari liturgi setiap tahun untuk ulang tahun mereka yang menunjukkan bahwa mereka dilahirkan dengan kudus.
Orang-orang Protestan mengatakan mereka mencintai Agustinus dan mereka menyerukan pengakuan atau confessionesnya itu sebagai sastra Kristen klasik yang aman, ya. Tetapi pada kenyataannya mereka terpaksa harus membenci Agustinus karena semua bidat liturgi Katoliknya dalam confessiones saja, ya, di mana dia menegaskan tentang api penyucian, regenerasi baptisan, pemujaan relikwi, di mana dia pemujaan relikwi di Basilika, penghormatan kepada orang-orang kudus, perantaraan para kudus, kurban misa, dan lain-lain, ya. Jadi, apakah ada Protestan yang berani mengatakan apa yang dikatakan Agustinus tentang ibunya? Dia memohon supaya orang-orang mempersembahkan kurban misa kepada Santa Monica. Dalam bab 9, Agustinus berkata, "Ya Tuhanku, ilhamilah hamba-hambamu, saudara-saudaraku, yang dengan suara dan hati dan tulisan-tulisan aku layani, sehingga begitu banyak dari mereka yang akan membaca pengakuan ini, dapat di altarmu mengingat Monica hambamu." Ya, Agustinus mendedikasikan pengakuannya kepada ibunya, terutama dalam konteks liturgi, untuk mengingat ibunya di altar misa. Jadi Protestan, apa yang dilakukan Protestan setelah baca confessiones? Bikin intensi untuk ibu menikah kah? Tidak mungkin, karena ini benar-benar tentang liturgi. So,